yang ku bilang tidak pernah menang akhirnya berhasil meraih 3 poin adalah Arema. Pelatih baru langsung bawa 3 poin perdana buat Arema. Apakah ini jadi awal mula kebangkitan Arema atau ini hanya ya dikasih apa ya? Bisa dibilang dikasih senang aja dulu untuk pelatih barunya pada akhirnya nanti Gue pernah bilang waktu itu, tidak konsisten lagi. ini Arema aneh. Aha. Nggak pernah menang, ada di posisi juru kunci, tapi pemainnya Gustavo Almeida jadi top scorer. Iya. Jadi kesalahannya adalah Gustavo Almeida cuma Gustavo yang bisa bikin gol. Betul. 9 gol, Arema 9 golnya datang dari Gustavo. Sudah jelas berarti strikernya bagus, stoppernya busuk. Kalau mereka bisa punya pemain yang bikin gol selain Gustavo, gue bilang mereka akan menang, dan ternyata terbukti ya Dedik bikin gol. Benar. Artinya memang harus ada pemain yang bisa bukan sekedar Gustavo isinya itu. Ya, tapi kalau melihat apakah ini berkat pelatih baru, Om Alim? Sebenarnya kalau kita melihat permainan mereka kemarin nggak ada perubahan signifikan. Iya, betul. Dan kalau dibilang ini menjadi era kebangkitan, ya tunggu dulu, kan baru satu laga. Lawannya Persebaya lagi berikutnya. Nah itu dia. Nah persoalannya adalah ini kan sebenarnya kalau melihat keseluruhan psikis itu sangat menentukan ya. Bagaimana kalau kita melihat setelah tragedi musim lalu sebenarnya dengan materi yang bisa bersaing di papan tengah ya, tapi yang terjadi sampai dengan pekan ke-9 tidak pernah menang dan hanya satu nama yang mencetak gol. Iya. Sementara kalau kita melihat beberapa kali terlihat sekali bahwa ketika untuk menyerang atau urusan mencetak gol terlalu mengandalkan pada Gustavo Almeida. Bola dari sayap, bahkan bola-bola terupas pun selalu mengandalkan Almeida. Tapi setidaknya bahwa ada satu solusi mungkin meskipun belum seluruhnya. Ya. Ketika Gustavo dimatikan, masih ada pemain lain seperti hanya Arema di musim lalu. Iya benar. Tapi kalau ngelihat pada akhirnya Dedi berhasil mencetak gol. Apakah Fernando Valente udah ketemu formula baru bisa memaksimalkan pemain lain selain Gustavo yang tidak bisa dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Ukurannya harus pertandingan berikutnya. Oke. Terutama seperti contohnya lawan Persebaya. Tapi yang jelas adalah gini, kan dia mencanangkan gini, kok Arema harus main di Bali. Dia bilang kan harus balik ke tempatnya atau setidaknya di Jawa Timur sehingga mereka tidak kehilangan 2 hari untuk latihan. Itu mungkin keinginannya dia untuk lebih memaksimalkan Arema. Dan kalau melihat keseluruhannya kan kemarin sebenarnya Arema itu kan pernah nahan Persib 3-3 ya. Ya seri betul. Pernah nahan Persija 2-2. Artinya dengan berhadapan dengan tim yang besar mereka punya kemampuan cetak gol, tapi belakang mereka berantakan. Dan golnya lawan Persija gol kedua itu kan benar-benar kerjasama yang bagus ya. Greg Nokolo sama Gustavo Almeida itu bagus banget, itu gol kelas. Jadi kalau gue bilang di depannya mereka punya kemampuan, di belakangnya yang benar-benar harus diperbaikin. Ya. Dan satu lagi yang sedikit memang berbeda ya, melawan Persikabo kemarin, Gustavo memang sering di depan. Ya. Tapi beberapa momentum dia sebagai pemain pemantul. Fakta yang tidak terjadi pada 9 laga sebelumnya. Iya, betul. Praktis ketika bola sudah mendekati penalti box selalu mengarah pada Gustavo. Dan memang dengan kemampuan dia, kemampuan handling ball, body charge dia yang bagus, timing yang tepat, dia dapat. Tapi tidak bisa seterusnya. Itu dia. Kan kalau kita melihat dulu ada tim-tim seperti itu kan. Tapi ketika semua sudah itu terbaca oleh lawan, udah. Jalan di tempat. Tadi contohnya lawan Persija kan yang jadi pemantulnya Greg. Iya. Benar. Ini kan setidaknya kalau memang fakta kemarin yang mencetak tidak bukan Gustavo lagi, setidaknya ada situasi tertentu tapi juga tergantung dari lawan kan. Gustavo sedikit ditarik ke dalam, ternyata dia bisa membagi ruang juga. Dan tadi sempat dibilang sama Om Gita bahwasannya Fernando Valente menyayangkan kenapa main di Bali, dia maunya tetap di Jawa Timur ataupun kembali ke kandang. Gajayana ya katanya. Kau tidak tahu kasus kemarin, berani-beranian mengeluarkan statement Fernando seperti Valente itu. nggak tahu pasti. Makanya baca-baca dulu masnya, mas pendatang baru nih, hati-hati nih masnya. Tapi dia ini ternyata bapaknya dari Jepalente. Jangan mereka akan ketemu nanti di pertandingan berikutnya. Makanya ini kan berarti secara tidak langsung dia bisa tahu kultur sepak bola Indonesia dari anaknya. Iya, pasti. Kalau anaknya memberitahu ya. Iya. Anaknya pasti akan memberitahu kecuali pertandingan minggu depan nggak akan kasih tahu. Benar. Pasti sudah diinfokan lah. Yang pasti kayaknya kalau nggak salah dia kan pernah statement, saya orang gila. Hanya orang gila yang menerima jabatan ini kan. Di situasi yang tim nggak pernah bermain di kandang, tim yang dapat support dari supporter tidak hanya sebelumnya, artinya bebannya luar biasa. Bukan soal faktor teknis, non teknis pun juga akan sangat berpengaruh. Dan mungkin dia belum melihat dan belum bersaksi secara keseluruhan. Tapi kalau melihat jalannya pertandingan, jalan kompetisi, dia akan berpikir juga. Ya. Tapi paling nggak setidaknya Valente sudah punya poin nih untuk diberitahu ke Uston Nawawi bahwasannya
tipe melatih bapakku tuh seperti ini. Dia suka Iya, main udah pasti dari, lah ya. ya udah pasti seperti Praktis itu. ya. Ya kita lihat siapa yang lebih ajaib, bapak atau anaknya. Ini juga pertandingan yang lumayan menguras emosi tapi belakangan sebenarnya. Valente kan sempat beberapa kali dari bangku cadangan kan. Iya, iya. Ketika berganti ke Houston, peran dia belum terlihat diberikan kebebasan seperti hanya di eranya Coach Aji kan. Nah Ya. ini yang perlu diantisipasi, diperhatikan. Apakah nanti Valente kembali menjadi starter seperti awal atau tetap sebagai pemain yang masih babak kedua? Banyak kemungkinan untuk terjadi. Ini main di kandang Persebaya atau Arema dulu? Lupa, sebentar. Kalau dilihat. Kan Persebaya sekarang home. Kemarin Arema home juga. Berarti sekarang Persebaya terakhir kan menang itu kan lawan ketika away, berarti home ini, home-nya Persebaya. Persebayanya home. Iya. Ini adalah pertandingan yang cukup menguras emosi. Mari seluruh insan pecinta sepak bola Indonesia, kita sama-sama menjaga pertandingan ini. Kita harus Iya. ingat bahwasannya ada tragedi besar yang membuat Karena pertandingan ini. Ya, yang membuat sepak bola kita terhenti, yang membuat sepak bola kita berduka. Mari kita sama-sama menjaga pertandingan ini agar tetap baik, agar tetap berjalan kondusif, tidak ada keributan, tidak ada kekerasan. Biar yang keras hanya pemain dengan pemain di lapangan. Ya, Kita para supporter nonton saja, nikmatin pertandingan. Kalah menang itulah hasil pertandingan. Kalian tidak perlu marah apalagi sampai melampiaskannya. Kalah menang hanya 90 menit ya. Kalau menang hanya 90 Sisanya menit, beda lagi. sisanya seduluran. Itu aja pokoknya. seduluran. Dan ini kemarin kalau dilihat Julian Solskjaer lumayan oke, Udah sudah bagus mulai dari awal nyetel mereka dia ketika walaupun di beberapa pertandingan dia Ya. kayaknya terkejut dengan sepak bola Indonesia, Indonesia, ya. adaptasi, tapi kemarin dia mainnya bagus sekali. Apakah dia bisa konsisten terus dengan gaya mainnya, karena ini kiper-kiper asing oke sekali nih. Pintus. Si Julian tuh baru umur 23 loh. Ya makanya ada Inkonsisten Pintus, tuh pasti ada, Julian, ya. ada si Ini anaknya Mark Schwarzer ini kan? iya, Iya. ada si Sonny Stephen di Dewa. Kalau Menarik nggak ini salah si kiper-kiper Julian asing tuh ini. masuk 6 besar sama dengan bukan 9 di kategori shift. Sonny Stephen paling banyak 43. Benar. Setelah itu ada Nadio juga masuk, kemudian Maringga itu masuk 3 besar. Maringga ya. Walaupun kemarin ada penurunan ya dibandingkan yang waktu dia di Arema ya. Benar, Ya, benar, Di- benar. Di Bali Terlihat. kan dia kayak ragu gitu loh dia. Dan jumlah serangan yang diterima juga beda lah, Ya, karena ada ya. si Dolah sama ini kan juga sangat berpengaruh. Tapi kalau melihat penampilan Julian kemarin luar biasa loh. Dia pekan pertama kedua kan sempat 8 penyelamatan dalam satu game betul, kan. Memang iya. setelah itu dia turun, tapi 2 laga terakhir dia naik lagi. Ini Filipina ini kan, warga negara Filipina. Iya, dia Iya, Filipin, warga negaranya Filipin. Iya, Dia pemain di kiper timnas yang ketiga. Kiper timnas ya, ketiga. setelah yang siapa tuh yang polisi itu. Iya, iya. Iya, kemudian Pintus baru dia. Ya. Young husband pemain. Oh. Outfield itu, bukan. outfield player itu. Tapi kayaknya ini memang Karena dia yang husband sekarang. ya. Tapi ini sekarang yang jadi masalah adalah Aji Santoso sepertinya tidak beruntung saja musim ini. Tapi susah ya, dia menangani Persebaya yang besar. Keluar Ya. dari Persebaya. Kemudian dia ke Persikabo yang sedang tertatih-tatih Benar, juga. tapi dia keluar dari Persebaya dengan kondisi tidak pernah menang, diganti Uston Nawawi. Uston Nawawinya Iya. oke. 4 pertandingan. 4 pertandingan tidak pernah kalah. 3 menang, 1 draw. Iya. Baru Makanya. masukkan 1 ya. Dan ini dia kemarin ngelatih Persikabo kalah di tangan dia, berarti ada masalah dengan Aji musim ini kira-kira. Satu hal yang kemarin cuma ngobrol sih dengan teman-teman sama pelatih. Satu hal yang harus diakui, sepak bola kita kan unik. Dan ketika melatih Persikabo, tidak ada satupun pemain yang bawa Aji Santoso. Iya. Nah, ketika itu menjadi perbincangan, jelas buat Aji butuh waktu untuk paling tidak bisa mendulang kemenangan pertama ya. Kemarin pertama ketika melawan Persikabo melawan laga pertama lawan ini ya, yang 2 pekan lalu. Iya. Dia jelas sekali masih banyak kelemahan dari tim ini yang terlihat setelah pertandingan yang tidak terlihat pada saat latihan. Ya, kita lihat tapi Dia ada kehilangan pemain juga nggak yang ikut AFF? Oh, ada Frankie Misai. tapi baru satu pertandingan. Ya, Maksudnya tidak bisa kita menilai. Tapi kalau sudah 2-3 pertandingan hasilnya masih sama seperti itu, berarti coach Aji sepertinya mending tidak usah melatih musim ini karena Sementara kayaknya ya. tanganmu lagi tidak wangi musim ini untuk menanganin tim. Istirahat saja, family time dengan keluarga, musim depan kembali lagi melatih tim. Ya, nggak ada salahnya. Sebenarnya harus jujur kalau dibilang bahwa Uston Nawawi membawa Persebaya bagus, wangi.
Dia ini kan peninggalan dari Coach Aji ya. Ya. Coach Aji gimana pun kan dia membuat Persebaya kehilangan pemain masih bisa bagus lagi, kehilangan Marukawa dia masih bisa naik lagi. Ya, Tapi ya. musim ini emang Tangannya lagi tidak baik aja Betul. megang tim. Makanya dia pindah ke Persikabunya. Kalah dari Persebaya. Kalau seandainya 3-4 pertandingan Coach Haji hasilnya masih seperti ini, saran saya istirahat dulu Coach Haji. Tidak ada masalah musim depan ngelatih lagi. Karena pasti masih banyak lah tim lain yang mau pakai jasanya Coach Haji. Kita bakal bahas tentang kekalahan Persija dan kemenangan Persib serta Borneo yang pelan-pelan mulai stabil tapi setelah yang berikut ini.